sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Andalas beserta jajaran yang hadir pada subuh ini, yang kita muliakan Al-Mukarram imam kita yang tadi sudah mengimami surat subuh, yang juga sudah kita lantunkan doa bersama, doa qunut nazilah dalam surat kita tadi. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diridhoi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di subuh ini, alhamdulillah mulai sejak sebelum Jumat kemarin sampai subuh ini, alhamdulillah lain tak turun hujan lah. Ya. Dan kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang sekarang tengah diselingi dengan tausiah agama. Harapan dan doa kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari musibah dan bencana. Allah hentikan ujian, ini tergantung dengan imannya seseorang, bisa berbentuk ujian bagi pribadinya, bisa berbentuk musibah, bisa berbentuk azab yang diberikan oleh Allah, tergantung dengan kualitas dan tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu, dulu sudah pernah kita sampaikan, kita tinggal di suatu daerah, suatu kampung, suatu kota, suatu negeri, tahu banyak seperti tinggal di sebuah kapal penyeberangan, kapal peri. Saat kapal itu dibor lalu bocor dan tenggelam, yang tenggelam tidak hanya satu orang yang ngebor kapal itu saja, tapi semua penumpang yang ada dalam kapal itu akan ikut tenggelam ke dasar lautan. Yang berbuat maksiat itu tidak seberapa. Nan bampu bajudi bakwa baremi main song bataruah itu paliangan ci yudo kadai di satu jorong, satu daerah, satu RT. Nan bazina hanya sapasang, tapi itu zina badan, hubungan badan. Dan zina yang lainnya banyak. Nan mabuk-mabukan tidak seberapa. Tapi ketika itu terjadi nampak di muka mata wak padian kaum muslimin dengan prinsip dan konsep itu kan dak anak ambo doh. Itu ndak keluarga ambo, itu ndak dunsana ambo, ndak ponakan ambo, ndak ada hubungannya jambo doh. Ndak tetangga, ndak kenal ambo, ndak kamangga dua, ndak kamangga rusaknya kawak padia salah kelamak dinyo bahan ketujuh dinyo. Kalau masih berprinsip takai itu, ketika datang musibah bencana takai itu Bapak Ibu nangkakanai indah hanya mereka yang berbuat maksiat, tapi Bapak Ibu yang kita yang rajin beribadah kepada Allah contohnya juga akan ikut terkena imbasnya. Maka kewajiban Bapak Basamo untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga dosa-dosa kita yang kena musibah diberi keikhlasan, kesabaran dan ketabahan yang lebih oleh Allah, dan Allah ganti segala macam bentuk kerugian dengan ganti yang jauh lebih baik hendaknya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada 3 hal yang akan mengiringi seorang jenazah ke alam kuburnya. 2 di antara yang mengiring itu kembali ke rumahnya, 1 tinggal bersama dengan jenazah di dalam kubur. 2 dan babanya itu adalah harta dengan keluarga, yang tinggal di dalam kubur hanyalah amal ibadah. Kaum muslimin, inilah barangkali yang juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat yang ke-63, surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 Allah sampaikan, dan juga dalam surah At-Taghabun surat yang ke-64 ayat yang ke-15. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan
hartamu dan keluargamu atau anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa atau siapapun yang menjadikan atau yang memperbuat demikian, yang menjadikan harta dan anak-anaknya membuatnya dia lalai dari Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta mulai dari sejak ketik dahulunya, minimal dari sejak balik berakal sampai usia kita hari ini, kita kerja keras, peras keringat banting tulang. Mulai sejak dari jago lalok sampai ke lalok, dak tantu siang je malam, dak jalih panih je hujan, walaupun sakit mana kita akan berkulit untuk mencari nafkah bagi keluarga kita kaum muslimin. Tapi dari setiap harta yang kita cari, yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan itu tidak akan dibawa ketika meninggal dunia. Betapapun megahnya rumah yang kita miliki kaum muslimin, ya, atau kendaraan yang kita miliki, itu kendaraan yang akan dibawa besok ketika meninggal dunia tidak lebih dari ambulan. Bahkan pernah kita dengar di tengah masyarakat, apa kuna bakureh setiap hari siang malam mencari kita balik Alfar ketika beliau meninggal, kecil orang rumahnya, jangan kata toko layan berkondak, berkomantu hantu juga kami, kata ambulan lah ni. Padahal Alfar aku awak nama dia, ya. Sekurang-kurangnya keranda dan diusung dan dibawa di sana ke kuburan. Berapapun mahalnya pakaian yang kita pakai kaum muslimin. Kamu pernah di Zam-Zam Tower di Mekah itu, batamu pakaian ibu-ibu abaya gamis perempuan hitam, ujung lengannya aku pakai payet, di bawah pakai payet puluh. Kalau dikuruskan ke rupiah, dia piti awak lebih dari 50 juta sahalai baju itu haragonya. Atau seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris contohnya, sapatagak yang beliau pakai mulai dari jorabi sampai juang kaki haragonya lebih saem sedualanya. Ya, berapun kamahannya pakaian awak dan kawak bawa ketika meninggal tidak lebih dari 3 helai kain kafan. Bahkan harta yang kita kumpulkan, yang kita cari itu kaum muslimin, ketika tidak hati-hati dalam mendiri anak pewaris yang kita tinggalkan, namun baca kak batangka memperabuiannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pertengahan Oktober yang lalu, ya, ada salah seorang pengurus masjid di Padang yang nelpon ambo, Ustaz, lagi kosong jadwal Ustaz, beko sudah isya, insya Allah lagi Pak. Kami tak tolong cara mata ziyah Ustaz, insya Allah kecil. Tapi Ustaz, aku pakai tapi Bapak Ibu, tapi Ustaz, pinta dari keluarga yang berduka, termasuk ambo yang mengundangkan yang meninggal adalah kawan dakik, kawan SD, kawan sekolah ambo bana, termasuk jemaah wak di masjid, ya. Ketika ceramah takziah beko, ndak Ustaz bahas tentang masalah kematian, masalah ajal, masalah maut, masalah persiapan di alam kubur akhirat semacamnya. Tapi cukup tuntaskan masalah warisan, kata beliau. Aku itu Pak, karena almarhumah yang meninggal aku petang menjelang maghrib, barabui ke malam, ndak sempat menyelenggarakan, baru tak kubur jam 11 pagi tadi. Jam 11 amaknya di kuburan, jam 2 salah seorang anak laki-laki dilarikan ke rumah sakit kena parang ladi yang di rumah, kata beliau. Kalau tak itu dia taluk dan bodoh Pak. Mana awaknya? Batu mana mau sampaikan tak terima je kau jadi ladi yang tinggal di kudu apa? Anakmu 5 orang di rumah Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin, apalagi setiap harta yang kita miliki itu, harta yang kita punyai semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Dari mawak dapat ba cara mendapat narato itu dan untuk apa kita penggunaan? Sampai subuh ini Bapak dan Ibu, sebuah perenungan bagi kita bersama. Yo lailah bara banyaknya harta yang kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah hadisnya, ketika meninggal anak Adam atau manusia, tertahanlah amal ibadahnya. Tapi banyak yang menerjemahkan terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kita berikan sesuatu yang bermanfaat bagi kebanyakan orang. Nyopagunuan orang apalagi untuk kepentingan beribadah kepada Allah, selama masih dipergunakan, pahala tetap terus mengalir kepada kita. Wabali lapiak sembahyang di masjid raya Andalas, Bapak Ibu, salamun lapiak kau masih dipakai di orang untuk kepentingan beribadah, pahala ngalir terus kepada kita. Makanya kaum muslimin, ketika jemaah umroh itu mau berangkat, pusing memikirkan kira-kira oleh-oleh yang akan dibawa untuk keluarga dan sanak besok pulangnya. Bukan tidak boleh bawa oleh-oleh, tapi kami juga menyarankan Bapak Ibu untuk membawa oleh-oleh dari Padang ke Saudi. Ya,
Seperti besok pagi, insya Allah besok pagi kita mau berangkat dengan 73 jemaah, itu disarankan bawa oleh-oleh dari Padang untuk ke Makkah dan untuk Madinah bagai. Contohnya minimal sendal jepit. Kami pernah 2023 cie sendal jepit dan bertinggal di Musajid Kuba bagi tando seketik Bapak Ibu di April 2025 kemarin ketika ke sana masih bertamu terompa Japang nama tinggal di Kuba itu, tapi lalu suah lah mulai habis tapak yang tanda boleh dipakai di orang lain. Pahala insyaallah mengalir kepada kita yang memberikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta. Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang kami agenkannya sebagian mereka infakkan, mereka sedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama harta, yang kedua anak-anak atau keluarga. Menanginya ketika orang rumahnya, ketika suami meninggal dunia pasti. Sedih hati ketika orang tuanya meninggal dunia atau meninggalkan dia itu selama-lamanya, iyo. Tapi kadang-kadang tidak begitu lama. Bedanya kita cari Bapak Ibu, kalau suami meninggal dunia, bara orang pun anak ibu ko datang rumah, walaupun nyo anak ko masih kete-kete, ibu ko dak punya kerja tetap, dak bagaji tiap bulan, nyo jarang bertemu dengan seorang istri yang nikah balik ketika suami lah meninggal. Nyo idui, nyo tangguang anaknya surang. Berbeda aja apa-apa tempat lain Bapak Ibu, dak apa-apa siko dak. Bapak tempat lain, kalau bapak siko termasuk ambo jadinya. Apa-apa tempat lain kita cari ketika meninggal orang rumahnya menangi iyo, tapi nak betutik betul ko sebalah lagi cari sia selaiko lah ya, langsung cari sekali ya. Tapi setelah itu mereka akan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah akan melupakan keluarga yang telah meninggal dunia. Padahal enggak seminggu 2 minggu Bapak Ibu hatinya, seminggu berkurang dalam bilik apa kok, minggu yang kedua mulai duduk-duduk di ruang tamu, minggu ketiga mulai tagak-tagak muka camin sambil sikit rambut bersisi gua. Minggu keempat itulah keluar rumah mencari siapa ganti sudah tulis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah, seperti sambungan dari hadis yang tadi, yang tidak akan pernah putus itu Bapak Ibu, yang terakhir itu ada doa anak yang soleh. Ya. Cuma banyak yang salah dalam menerjemahkan hadis ini. Bahasa hadis itu adalah waladun soleh, anak-anak yang soleh, bukan anak kandung, tapi anak-anak yang soleh. Kalau anak kandung sendiri Bapak Ibu, berarti rugi kita yang tidak punya anak, atau Allah tidak adil jadinya. Ada orang yang selama hidup tidak pernah nikah, kalau tidak balakinya nampak dosi itu tentu tidak kabar anak dong. Kecuali Maryam dengan izin Allah, biiznillah Bapak Ibu, bikudrah dan irada Allah, lahirlah Isa alaihissalam. Namun hari ini dah mulai ada pula padusi-padusi perempuan, anak-anak gadis dan meniru dan bahkan ingin mengalahkan Maryam. Balaki tidak beranak iyo. Akhirnya kanlah akhir November. Sebulan lagi kalau Bapak Ibu yang punya anak gadis, anak laki-laki yang tidak hati-hati menjaga melindungi anak, di padian anak ko pai badu-dua orang yang tidak maram di malam tahun baru sampai 1 Januarinya, yakinlah Februari akan tandangan dengan kalimat mah wala tarambe mah. Januari 2006 mau pernah bikin tulisan di media dengan judul tulisan kepanikan malaikat atid di malam tahun baru. Datang ke ibunya semalam tu. Ya. Bagaimana itu tulisan yang dibuat Bapak Ibu? Ketika 31 Desember 2005, setahun setelah gempa dan tsunami di Aceh, hampir semua apotek yang ada di Tarandam itu kami survei malam ini. Ya. Pengakuan dari beliau-beliau itu hampir semuanya kehabisan alat kontrasepsi. Siapa pelanggan customer pembelinya ibu bapak, remaja-remaji, pemuda-pemudi, mahasiswa, bahkan ada yang usia sekolahan. Maka 1 Januari 2006, mulai dari belakang Hotel Pangeran di Lolong sampai ke Jabal Misbah. Bapak Ibu tahu Jabal Misbah? Jabal itu bukit, Misbah itu lampu. Sampai ke bukit lampu di bumi. Memang banyak batamu kita barang-barang haram terkait itu. Sehingga 2007-2008 Pemko Bukit Tinggi mungkin karena bercermin dari Padang juga, kemudian memang banyak pula bertamu di 1 Januari barang-barang yang terkait itu di pelataran Jam Gadang. 2007-2008 kalau tidak salah, Jam Gadang batu tuik dari puncak sampai ke bawah. Tidak boleh perayaan tahun baru di pelataran Jam Gadang.
Tapi sekali ayah gadang, sekali tapin berubah, batukar pemimpin, batukar perlu kebijakannya. Kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambuan bila orang gaib maka dua-duanya masih duit di betul sangka. Tapi Nan Adrianto menjadi imam solat jenazah, tak taituang kalinya le. Ketika jenazah sampai di masjid, akan cek keluarga yang berduka, Ustaz, kalau selabian Ustaz cik. Mengakar labian Pak, Ustaz jadi imam bego. Mohon maaf, tidak ada almarhum atau almarhumah ko anak laki-laki atau minantunya bagai itu. Lah Ustaz, tu nama moto-moto tu anak tu. Dan duduk merokok motor otak galak-galak luar tu minantu tu aja. Berapa ruginya kita jadi orang tua Bapak Ibu. Sejak dari dalam kandungan anak kita gadangan, anak wa idui, anak kita biayai, anak wa kurean sampai kuliah. Belasan puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk satu orang anak. Tapi ketika waktu yang sangat dibutuhkan mereka tidak mampu membantu kita. Andai singke umawak ibu bapak, hari ini kita meninggal dunia kata Allah, yo lailah kado dari terumawa anak minantu cucu yang akan mampu menyelenggarakan jenazah kita. Siapakah yang akan mencabik kain kapan untuk awak nantinya? Siapakah yang akan memandikan jenazah kita? Mau pernah satu ketika Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu saat memandikan jenazah seorang jemaah laki-laki, ya. Kecil anaknya, leh buliah bos satu madian Ustaz, buliah bana macam. Leh pandai, lah Ustaz. Taruh kami memberasihan kotoran-kotoran dari orang gaib juga Bapak Ibu mengeluarkan kotoran dari paruinya, nyo ambil selang, nyo picik ujung selangnya tembakan ke orang gaibnya. Wah, ndak mau dia nonda kalau cakap. Ya. Dia capek warasiahnya biar lebih warasiah Ustaz. Tidak paham dengan agama namanya. Jangankan selang berpician bertembakan ke jenazah kau Bapak Ibu. Dari gayung saja tidak boleh langsung sampai ke kulit jenazah. Bertampung je tangan, balik je tangan bersambuit dulu. Ya. Siapakah yang akan mengafani kita nantinya? Siapakah yang akan menjadi imam solat jenazah kita nantinya? Siapa yang akan menjawab awak dalam kubur nantinya? Oh, kamu menjawab itu pandai kami Ustaz, kecil anak awak contohnya. Tapi apa doa yang dibaca ketika itu? Apa doa yang dibaca ketika meletakkan tanah nanti go kapal? Mereka tidak paham. Ya. Rugi kita jadi orang tua Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita, ya. Dengan adanya program Smart Surau dari Pemko Padang hari ini, puluhan ribu awalnya dulu puluhan ribu anak-anak kita SD dan SMP yang berjamaah subuh ke masjid. Walaupun kini dah mulai memudar, dah mulai kurang-kurang, antara di masalah juga kita yang kurang jali Bapak Ibu. Yang jali kita sering berdoa, ya Allah, jadi panakuilah hendaknya anak-anakku sembahyang subuh ke masjid. Itu doa ambo. Bapak kata itu Bapak Ibu, setiap masjid lebih 50 anak-anak sekolah berjamaah, tapi nan orang gaib tidak sampai 10 orang. Tak apa orang tuanya. Mungkin semua bantu didikan subuh barangkali, nyuantan jalan saja masih goyang-goyang baru nyuantan anaknya sembahyang subuh, didikan subuh ke masjid, pakai serua pendek, baju KTB, rambut tagirai bentuk siampa, kan? Di jauh cari aja, masuklah. Lah masuk ada masjidnya pulang balik. Antara solat tiba rumah, antara bersambung lalu tak sinetron wallahu alam. Pernah suatu ketika 5 tahun 6 tahun yang lalu ketika Amba masih aktif jadi guru Bapak Ibu masih ngajar. Ada anak SD kelas 1 SD nanti lambe sekolah jam 8:30 dia baru tidur. Ketika kami tanya baru terlambe wak tak kalok Pak. 8:30 dari tak kalok nak jagoan dia amma awak tu. Jawaban anak kelas 1 SD dan lugu naluri tu tabuang ko Bapak Ibu. Amma awak si awak penjagoan minta peti lanjur tadi Pak. 9:30 tadi Pak. Ayah nak jagoan ayah tu. Ayah lalok je baru lahir. Oh lalok siang ayah nak? Iyo Pak. Jam raya jago. Kadanglah pulang ke sekolah ayah makan buah je baru lahir. Oh berarti ayah dinas malam mati malam ayah bakal iyo Pak. Di kantor madi, dinas madi, lembaga madi, ayah bakal raja dinas malam. Tak tahu ada Pak. Yang jelas di Kadesyah tu duduk tadi tiap malam nampak sih. Rupa bampuk baju di bakoa ya aku tiap malam. Bangga paginya mabuk kantong asoy pakai pipet ke rumah aku tetalu ada yang juga anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sering kita sampaikan. Jangan pernah suruh anak kita untuk berjamaah ke masjid, tapi ajaklah mereka ke masjid. Kalau sekedar disuruh saja sekali 2 kali mau datang mereka nikah Bapak Ibu. Ya. Dengan program Smart Surau itu mereka kalau disuruh saja orang gaib satu pai, akhirnya pudah jadinya. Tidak ada orang yang datang lagi. Bapak Ibu ya jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata ulama, bara udang pun anak kita dari rumah minimal agak surang jadi wakafkan anak awak untuk agama, sedekahkan untuk agama. Sekolahlah anak-anakku ke sekolah pesantren, minimal sanawiyah jom mandaknya. Ikolah akan menolong awak dunia akhirat nantinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah beberapa waktu yang lalu
2 atau 3 pekan yang lalu ketika mintu ambo dirawat di rumah sakit, ibu bapak, ada pasien nenek-nenek sudah tua, nenek itu tua nak. Usia beliau lebih kurang 84 tahun, tapi orang kayo diharatu, kayo jo anak. Jumlah anak beliau sadu alahnya 3 balik kayo. Tapi lah 5 hari dirawat di rumah sakit itu bapak ibu, satu pun dari nanti 3 balik kau ndak ada yang datang mencari orang gaeknya ke rumah sakit. Di luar negara ke anak kau sadu alahnya ndak. Di Padang, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Payakumbuh di Jawa. Siapa yang merawat nambah ben gaek kau selama 5 hari di rumah sakit, anak-anak home care, perawat-perawat nan dia gaji, nan dia piti, dia amak kau, dia enek kau, 3 orang sehari pakai shift lo nya. Berapa ruginya kita sebagai orang tua bapak dan ibu? Ya. Sehingganya ketika kami kita temukan beberapa di panti jompo itu ibu bapak, ada orang tua di situ, kakek nenek yang masih memiliki anak yang dalam tanda kutip mampu sewananya untuk menafkahi dan menghidupi orang tua, tapi mereka tidak mau. Sehingga sering kita dengar ungkapan, satu orang tua akan mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentukan mampu mengayomi, menghidupi, merawat 1 orang tuanya. Kecuali mereka yang betul-betul dididik dengan agama, mereka akan menyadari kosarogon tu ambo, tak akan mereka sisiokan. Bapak Ibu, ada satu konsep dan rahasia dalam Islam, ilmu dalam Islam, tapi cilok diamalkan oleh kebanyakan orang lain di luar Islam. Awak orang Islam banyak tidak mau mengamalkannya. Ya. Kalau Sabtu dan Minggu, mereka ini hari Sabtu, baiklah ke pondok, ke kampung ni, akan bertemu dewa anak-anak dan mendorong orang gaek detik kursi roda. Letak kulai kepala gaek. Managan kepala saja, surang tak kalau bertolongan dekat kepala. Saat ditanya bah kau takai ku mana merawatnya, jawaban beliau bukan ikut orang gaek ambo ndak, ikut hoki ambo ke pak. Ya. Ketika senang, senyum, bahagia, galaknya, maka rasa ambo akan berlimpah di diri Tuhan tadi. Urusan bukan dimudahkan dari Tuhan, kata beliau. Akan konsep dalam Islam sebenarnya Bapak Ibu. Cuma awak banyak yang tidak mau mengamalkannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita dengan agama. Bersyukur beruntunglah bapak ibu yang berprofesi sebagai guru, terutama guru agama, apalagi guru mengaji. Awak arahkan anak-anak kepada agama, nyodoakan awak insya Allah sampai. Jadi bukan anak kandung saja, bisa anak kandung awak, bisa anak saudara, anak tetangga, anak didik, anak murid, atau anak orang lain yang pernah kita ajarkan kepada mereka agama. Cuma kadang-kadang bapak ibu mohon maaf, banyak yang tidak, yang agak ironi, agak mandang sebelah mata kepada agama ini. Suatu contoh, baralik anak ibu kau nyundang orang kampung, tetangga dan sana, rekan-rekan sejawat, datang oleh anak mau besok, yo keundangannya, jadi undangan. Siamin nantu bu, alhamdulillah, bersyukur mana mau dapat anak lain undangan kecil awak, santiang anak muka cari minan, mencari laki kecil ibu. Siapa bu nantu ibu? ASN, TNI Polri, orang kerja rumah sakit, ya, orang kerja di bank, dosen, tak tanggung bangganya. Lagi setiap kali bertemu orang yang nyokenan, cari Tuhan menentu hebat kau ibu. Tak tanggung bangga. Tak bertanya orang yang berceloteh. Kerana lebih parah pada umur yang mau nampak. Bila berkicau sekian kemari. Tapi 3 tahun setelah itu beralik lu anak gadi yang kedua. Datang oleh anak bu besok yo keundangannya. Siapa menentu bu? Ya balik. Jadi tulen jawabnya iyo jo kecilnya. Kalau tak gitu dia akan nikah cinta mati. Lah kabur gambar yang lain nak nampak dia yang lain dia. Takkan dia gunu-gunu anak aku tak makannya. Antahanan dagi depan jaga oleh alih dah. Ya. Tapi kalau memang itu takdir suratan dari Allah kabar pasrah terima sudah jalani saja. Siapa tu menantu ibu tu? Musajid raya garing musajid raya tu aja. Tidak musajid raya Sikur apa? Ya, ndak musajid raya Sikur. Kalau musajid raya Andalekon ndak jauh beda. Nak mau ibu-ibu dapat menantu garin. Alhamdulillah luar biasa. Ambo garin musajid Bapak Ibu. Sajak tamik dari Canduang 2004 jadi garin di Padang, terakhir di Al-Kausar Audori, turun dari situ untuk nikah 2004 balik. Tapi walaupun garin musajid mana gak 90 kali ceramah sebulan kali 200 berapa ribu tu. Kalau materinya yang dikaji lebih pada sertifikasi MPB tu. Ya. Agak 100 orang jadi mendaftar jemaah ke travel Ambo sebulan ala berapa miliar biti omsetnya. Garin musajid.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena waktu sudah lebih Bapak Ibu 20 menit. Terakhir, dan kekal bersama kita di alam barzah itu hanyalah amal ibadah kita. Andai kata ditempi atah jubari, disisih banih juampu pada pagi kini, ma kira-kira yang lebih banyak antara pahala dan dosa yang lah kita kerajaan selama ke Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang mengaku bahwa banyak pahala mu banding dosa, Ustaz, mohon angkat tangan, mu beraja juga Bapak Ibu. Ya. Ada ndak kita yang hadir subuh kini yang ndak punya dosa Bapak Ibu? Enggak ada. Berarti wajah-wajah pendosa, bapak penuh dosa wak saudara yang hadir. Termasuk Abu banyak dosa wak. Cuma kadang-kadang pandai berminyak air. Ya, Allah sembunyikan, Allah tutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka banyak di antara kita hari ini, awak datang subuh ke Musajid Raya Andalas pagi kini Bapak Ibu dalam rangka memaksimalkan diri beribadah kepada Allah. Tapi kadang lupa memaksimalkan diri untuk terhindar dari maksiat dan dosa. Berjamaah ke musajid 5 kali saya semalam lagi, tapi pulang dari berjamaah kau dari pintu musajid sampai ke pintu rumah, bayi yang hiriang berjalan kau berdua tiga jo kawan-kawan yang lain tu siapa yang jalan gila bagunjiang segera jo di musajid lain, tak di Siko. Nah, Siko tak ada Pak. Kini tapi kau sudah pulang, ketika pulang tak tahu oh alam lah. Berjalan enggak 5 langkah berhenti, jalan enggak 5 langkah berhenti, ulang cerita boleh. Bahkanlah tiba di pintu pagar rumah, nyolah bapacian pagar rumah. Tagak di situlah bila setengah jam nyambung cerita tadi dulu. Ya lama cerita subuh, pulang sembahyang berjamaah musajid. Puasa sunnah Senin Kamis lagi, tapi kadang-kadang kamu buat gulai daging, campurannya ndak ada, kamu mu tetangga semalam ambil aja di belakang rumah. Solat tahajud rajin, tapi kalau laki mengerengkang jo, mengarih jo. Kata Rasulullah, sekali jadi istri itu meninggikan suara di hadapan suaminya, api neraka itu menjalo-nyalo, oi capek lah kamari, dia dulu lantak dalam kuah kecil neraka. Sekali jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, maksimalkan juga untuk terhindar dari maksiat dan dosa kepada Allah. Dalam kajian tasawuf itu ada 2 tahapan untuk mencapai betul-betul mahabbah itu Bapak Ibu. Pertama ada namanya takhalli, ada tahalli. Takhalli, pengosongan hati dan diri dari semua sifat dan perbuatan yang tercela. Penyakit-penyakit hati, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, iri, dengki, cemburu, kemudian sombong, amarah, takabur, sadualah sifat-sifat yang terburuk itu dibuang keluar saudara. Ketika setelah itu baru tahalli, pengisian hati dan diri dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, dengan perangai-perangai yang elok. Ketika dan 2 kolah kita raih Bapak Ibu, insya Allah tajalli akan kita rasakan. Tajalli itu merasakan kehadiran Allah dalam hati, dalam dirinya. Tajalli itu lebih khusyuk dia beribadah. Tajalli itu lebih merasakan nikmat dan lezatnya beribadah. Lebih menerimanya nasihat-nasihat dari orang lain. Takutnya berbuat maksiat karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dari sekian yang mengantar awak ke kubur, 2 babalik walaupun lah babalik pulang pada bisu endaknya ada taruh yang akan mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia nantinya. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, kemudian ada doa anak yang soleh. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.